Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, tadi kita sudah melangkah di langkah ke-1 sampai ke-3. Nah, tadi ibu-ibu sudah menjelaskan, pertemuan yang lalu sudah dijelaskan semua, ibu-ibu sudah menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu dampak negatif kekerasan fisik dan non-fisik pada anak. Nah, tentu ibu-ibu punya anak-anak di rumah kan? Punya. Nah, pasti punya semuanya. Ibu ada yang masih kecil dan mungkin sudah ada yang beranjak dewasa. Nah, ibu-ibu pernah tidak anak-anak ibu itu melakukan suatu kesalahan? Pernah. Nah, pasti pernah kan, mungkin ada yang memecahkan piring, atau ada yang menghilangkan uang jajannya, atau yang susah untuk bangun pagi. Nah, semuanya mungkin pernah melakukan kesalahan, termasuk kita juga waktu kecil dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, uh, apa yang dilakukan ibu ketika anak ibu itu berbuat kesalahan, atau ada yang menjewernya? Pernah. Atau yang membentak? Bagaimana perasaan ibu waktu itu ketika ibu menghukum anak-anak ibu? Pasti ada yang merasakan sedih bu ya, menyesal atau dan sebagainya. Nah, jadi begini bu, coba ibu buka tangan ibu ke atas. Nah, bayangkan di tangan ibu itu dikasih pasir. Nah, ketika pasir itu ada di telapak tangan ibu, coba ibu genggam dengan erat, semakin lama semakin erat. Apa yang dibayangkan bu? Pasirnya gimana bu? Pasirnya keluar. Nah, pasir itu akan jatuh di sela-sela jari ibu. Bayangkan bahwa pasir itu adalah anak-anak ibu. Kalau ibu terlalu memegang erat, terlalu menekan pasir-pasir itu, maka pasir itu akan jatuh. Begitu juga dengan anak-anak ibu. Kalau ibu terlalu keras dalam menggenggam anak-anak ibu, dalam mengajar ibu, tentu anak-anak kita itu bagaikan pasir yang akan berjatuhan. Nah, seperti itu bu. Nah, maka dari itu pesan saya ibu, jadi dalam mendidik anak itu tidak boleh terlalu lemah, atau kalau kita terlalu terbuka, sama pasti juga akan berjatuhan. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu terlalu menggenggam erat pasir tersebut, sama pasir itu juga akan berjatuhan. Nah, makanya ini ibu maupun bapak nanti di rumah itu dilarang melakukan kekerasan kepada anak. Kekerasan terhadap anak itu tidak hanya berupa fisik, tidak hanya menjewer atau misalnya memukul, tapi kekerasan bentakan juga sama, itu adalah kekerasan non fisik, dan dua-duanya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua, dalam menghadapi perilaku buruk anak kita, tadi tidak boleh dua-duanya, kekerasan fisik maupun non fisik. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nah, kita pelajari dulu yang ada di flip chart yang ada di depan ibu. Nah, ini adalah beberapa dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama, dampak fisik. Kalau ibu misalnya menjewernya atau memukul dengan sapu, maka akan fisiknya kelihatan di sini bu. Misalnya bisa memar dan sebagainya. Atau dampak non fisiknya, selain tadi memar dan sebagainya, bisa yang pertama, anak-anak ibu ketika sering diberi kekerasan, maka yang pertama bisa jadi anak ibu menjadi pemarah, dengan temannya sering marah-marah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, anak menjadi agresif, jadi tidak penyabar, sedikit-sedikit langsung teriak, langsung marah-marah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, anak menjadi tidak percaya diri karena di rumah ibunya sering membentak, sering menjauh dan seterusnya. Anak dalam bergaul mereka hilang kepercayaan dirinya. Kemudian yang keempat bisa jadi
sulit konsentrasi belajar karena terus kepikiran di rumah nanti dimarahin, nanti kalau kesalahan apapun nanti bisa dijauh dan seterusnya. Nah itu makanya orang tua di rumah dilarang melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Nah begitu dampak kekerasan, dampak negatif kekerasan pada anak-anak itu. Untuk itu sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua di rumah, mari kita belajar sama-sama untuk mengendalikan diri. Jadi semua masalah, semua kenakalan pada anak itu tidak selalu harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tadi kekerasan fisik maupun non fisik. Kemudian kita selalu mengendalikan emosi. Jadi sama seperti waktu kita kecil dulu, sama pernah melakukan kesalahan, tapi dengan kesabaran kita, insya Allah nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang baik. Kemudian saat menghadapi perilaku anak tidak boleh dibawa emosi dan seterusnya. Baik, itu saja Ibu-ibu pertemuan P2K2 kali ini. Agar kita semangat, mari kita tepuk P2K2 bareng-bareng. Yuk, Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik, itu saja Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.